kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 dari buku BSE Matematika Sekolah Menengah Pertama kelas 7, Kurikulum Merdeka 2022 anak-anak. Materi bab 1 bilangan bulat, subbab 3 perkalian dan pembagian, pembelajaran keempat penggunaan bilangan positif dan negatif. Ada di halaman 50 sampai dengan 51 anak-anak. Anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baik, Ibu akan membahas pembelajaran keempat penggunaan bilangan positif dan negatif. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mempelajari bagaimana menggunakan bilangan positif dan negatif pada dunia nyata dan kehidupan sehari-hari. Kita ke kegiatan matematis anak-anak, materi Q. Sebuah uji kebugaran telah dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Harapan Bangsa. Berikut ini tabel yang menyajikan lompatan terjauh dari 4 anak. Berdasarkan tabel tersebut, hitunglah rata-rata lompatan 4 anak tersebut. Ini data tabel lompatan terjauh anak-anak. Ini dari Tony, lompatan terjauhnya adalah ini loncatan terjauh anak-anak yang tepat 181, satuannya cm anak-anak. Ucok 208 cm, Desi 169 cm, dan Sari 194 cm. Ini untuk menentukan rata-rata di sini. Rata-rata sama dengan jumlah total nilai dibagi banyaknya nilai. Ini Ibu sudah buatkan untuk menentukan rata-rata jumlah total nilai di sini. Berarti 181 ditambah dengan 208 ditambah dengan 169, selanjutnya ditambah lagi dengan 194 dalam tanda kurung anak-anak, karena ini harus kita hitung terlebih dahulu, baru dihitung dengan banyaknya nilai, yaitu 1, 2, 3, 4 dibagi 4. Ini sama dengan, nanti anak-anak menghitung kembali, ini 181 ditambah 208 ditambah 169 ditambah 194 itu hasilnya adalah 752. Selanjutnya kita bagi 4. Ini sama dengan, Ibu bagi bersusun di sebelah kanan sini. 752 dibagi dengan 4. 4 kali 1 di sini 4, kita kurangi 7 dikurang 4 3, kita turunkan angka 5. Selanjutnya 4 dikali 8 anak-anak. Ini 32. Ini 5 dikurang 2 3, 3 dikurang 3 0. Ini kita turunkan angka 2. 4 dikali 8 32 anak-anak. Ini kita kurangkan, sisanya 0. 752 dibagi 4 sama dengan 188. Satuannya tadi cm anak-anak. Jadi rata-ratanya adalah 188 cm. Bukankah ada cara lebih mudah untuk menghitung rata-rata bilangan-bilangan besar? Kita akan belajar ke alternatif ke-1 anak-anak. Berdasarkan Q, Tony mengamati bahwa data keempat anak tersebut lebih dari 150 cm. Dia menyusun kalimat matematika untuk menentukan rata-rata data lompatan. Diambil 150 cm sebagai titik acuan. Kita cermati diagram batangnya anak-anak. Tony tadi 181 cm lompatan terjauhnya, Ucok 208 cm, Desi 169 cm, dan Sari 194 cm. Titik acuannya ini di angka 150. Di sini ada tanda garis putus-putus anak-anak. Ini kalimat matematika untuk menentukan rata-rata, yaitu 150 di sini ditambah dengan selisih dari angka yang ada di sini ini dengan titik acuan anak-anak dengan 150. Di sini ada angka 31, ini 181 dikurang 150 itu 31 positif. 208 dikurang dengan 150 58. Selanjutnya di sini 169 dikurang 150 19
ditambah lagi dengan 194 di sini dikurang 150. Selanjutnya di sini ada 1, 2, 3, 4 dibagi dengan 4. Ini rata-ratanya anak-anak. Jelaskan arti kalimat matematika Tony di atas. Hitunglah rata-rata menggunakan cara tersebut. Periksa apakah hasilnya sama dengan hitungan menggunakan rumus yang diberikan Digi. Baik, di sini Ibu membahas anak-anak arti kalimat matematika Tony. Yang ke-1, 100 nilai 150 ini mewakili angka standar atau titik acuan di sini anak-anak. Yang kedua, plus 31, plus 58, plus 19 dan plus 44 mewakili perbedaan dari 150 digunakan sebagai pengganti 0. Yang ketiga, 31 ditambah 58 ditambah 19 ditambah 44 dibagi 4 adalah rata-rata jumlah yang melebihi standar atau 150 tadi untuk nilai standarnya. Yang keempat, untuk 150 ditambah dengan 31 ditambah dengan 58 ditambah 19 ditambah 44 selanjutnya dibagi 4. Standar dikembalikan ke 0 cm di sini anak-anak. Di sini selanjutnya rata-rata dihitung. Selanjutnya kita hitung nilai rata-ratanya anak-anak. Kalimat matematikanya tadi 150 ditambah 31 ditambah 58 ditambah 19 ditambah 44 selanjutnya dibagi 4 sama dengan 150. Ini ditambah 31 ditambah 19 ini 50, 108 selanjutnya ditambah 44 ini 152 anak-anak, ditambah 152 dibagi 4 sama dengan 150. Ini kita selesaikan dulu. 152 dibagi 4 itu 38. Hasilnya sama dengan 188 cm. Di sini periksa apakah hasilnya sama dengan hitungan menggunakan rumus yang diberikan Digi. Jawabannya ya sama, yaitu 188 cm. Lanjut ke alternatif kedua anak-anak. Hasan menyusun kalimat matematika untuk menghitung rata-rata data lompatan dengan menetapkan datanya sendiri 194 cm sebagai titik acuan. Isilah kotak ini dengan kalimat matematika yang sesuai. Kemudian hitunglah rata-ratanya. Di sini tadi titik acuannya kita cermati diagram batangnya anak-anak. Titik acuannya adalah 194 cm di sini anak-anak. Ini titik acuannya ini di sini. Selanjutnya untuk kalimat matematikanya kita melihat dari diagram batang di sini. Kalimat matematikanya berarti 194 ditambah dengan yang pertama kita selisihkan 194 dikurangi 181. Ini berarti minus anak-anak, posisinya ada di sebelah kiri titik acuan atau nilai standarnya. Berarti 194 dikurang 181, 13 anak-anak, minus 13. Selanjutnya 208 di sini ada di sebelah kanan titik acuan berarti positif. 208 dikurangi 194 ini adalah 14 anak-anak. Ini ditambah dengan 14. Selanjutnya 169 ini ada di sebelah kiri berarti bernilai negatif, dikurang 194 dikurang 169, 194 dikurang 169 di sini anak-anak. Nah, jadi 8, 14 dikurang dan 5, 2, 25 minus anak-anak. Dikurang 25, selanjutnya tepat 194 berarti ditambah dengan 0 di sini. Sama dengan di sini 194 ditambah dengan ini kita selesaikan dulu, minus 13 ditambah 14 ini plus 1 dikurang lagi 25 minus 24 anak-anak berarti minus 24 dibagi dengan 4. Ini sama dengan 194 ditambah dengan minus 24 dibagi 4 minus 6 anak-anak.
sama dengan 194 dikurang dengan 6, hasilnya sama dengan 188, satuannya cm. Sama hasilnya dengan materi Hi anak-anak. Alternatif ketiga anak-anak, berdasarkan Hi di halaman sebelumnya, titik manakah yang dijadikan acuan agar lebih mudah dalam menghitung rata-rata? Tadi yang digunakan adalah titik 150 dan juga 194 anak-anak. Tadi sudah, selanjutnya tentukan titik acuanmu sendiri. Kemudian hitunglah rata-rata dengan menggunakan acuan tersebut. Baik, Ibu memberi penjelasan dalam menentukan titik acuan. Kita menentukannya harus tepat anak-anak agar nilai positif dan negatifnya ini tepat, tidak terlalu jauh. Kalau misalkan saja kita menggunakan titik acuan 100, nanti angka selisihnya ini terlalu besar. Nanti kita membaginya juga agak kesulitan. Jadi, agar mudahnya di sini Ibu menggunakan nilai 190. Posisinya ada di sini 190. Nih 190. Ini sebagai acuan. Ini tidak terlalu jauh dengan angka 181, 169, juga tidak terlalu jauh dengan angka 208 dan juga 194. Nah, anak-anak harus berpikir seperti itu agar kita mudah untuk menyelesaikannya. Baik, Ibu bahas 190 cm sebagai acuan atau nilai standar. Kalimat matematikanya menjadi 190 ditambah dengan ini 181, posisi ada di sebelah kiri dari titik acuan, berarti 190 dikurang 181 itu 9 anak-anak, berarti bernilai negatif di sini. Selanjutnya untuk ucok di sini 208 dikurang dengan 190, 18 anak-anak positif. Ini selanjutnya negatif atau minus di sini langsung. 190 dikurangi dengan 169, 21 anak-anak. Selanjutnya ditambah dengan yang di sini nih 194 positif anak-anak karena di sebelah kanan dikurang 194. Selanjutnya dibagi dengan 1, 2, 3, 4 bagi 4. Ini sama dengan 190 ditambah dengan minus 9 ditambah 18 minus plus 9 anak-anak, plus 9 dikurang dengan 21 minus 21, ini berarti minus 12, minus 12 ditambah 8 minus 8 anak-anak, ini minus 8 dibagi 4 sama dengan 190 ditambah dengan minus 8 dibagi 4 itu minus 2. Ini sama dengan 190 ditambah minus 2 itu sama dengan dikurang 2, berarti hasilnya 188 cm. Hasilnya sama dengan cara sebelumnya anak-anak. Lanjut ke materi keempat anak-anak. Tabel di samping ini menunjukkan data kecepatan lari 50 meter dengan peserta 12 anak perempuan di kelas Marni. Tentukan titik acuan, kemudian hitung rata-ratanya. Baik, di sini sudah ada datanya, satuannya detik anak-anak. Di sini 9,1, 8,7, 8,5, 9,5, 9,0, 8,6, 8,3, 8,8, 9,8, 9,2, 9,1, 8,7 dan 9,3. Untuk menentukan titik acuannya di sini agar tidak terlalu jauh anak-anak nanti positif dan negatifnya. Ini Ibu menggunakan ini. Titik acuannya 9,0 anak-anak. Ini. Ibu bahas 9,0 detik sebagai titik acuan atau nilai standar. Berarti kalimat matematikanya 9,0, selanjutnya ditambah dengan 9,1 dikurang 9,0 ini positif 0,1, 8,7 ini berarti minus, diselisihkan dengan 9,0 dikurang 8,7 itu minus 0,3, 8,5 ini minus 0,5, di sini 9,5 ini plus 0,5, 9,0 tepat ini plus 0, 8,6 ini minus 0,4,
8,3 ini minus 0,7, 8,8 ini minus 0,2 anak-anak, 9,2 ini minus plus 0,2, 9,1 ini plus 0,1, 8,7 minus 0,3 dan 9,3 ini plus 0,3. Selanjutnya dibagi 12. Datanya tadi ada 12. Berarti di sini sama dengan 9,0. Selanjutnya ditambah. Untuk memudahkan kita menyelesaikan yang nilai mutlaknya sama, tandanya berlawanan, ini hasilnya 0 anak-anak. Minus 0,5 dan plus 0,5 ini 0. Selanjutnya minus 0,2 dan plus 0,2 0. Minus 0,3 dan plus 0,3 ini 0. Selanjutnya kita hitung. 0,1 minus 0,3 ini minus 0,2 ditambah 0 minus 0,2 minus 0,4 berarti minus 0,6, minus lagi 0,7 minus 1,3, di sini plus 0,1 berarti di sini minus 1,2 dibagi 12. Ini sama dengan 9,0 ditambah. Nanti anak-anak agar tidak bingung, di sini Bu jelaskan minus 1,2 ini sama dengan minus 12 per 10 dibagi dengan 12. Ini sama dengan minus 12 per 10 dikali dengan 1 per 12. Ini sama dengan hasilnya minus kali plus minus, ini 12 bagi 1 12 bagi 12 1, 12 bagi 12 1. Hasilnya minus 1 per 10 anak-anak. Minus 1 per 10 itu sama dengan minus 0,1. Berarti ditambah minus 0,1 sama dengan 9,0 dikurang 0,1 sama dengan, kalau anak-anak masih bingung di sini 9,0 tuliskan di sini 9,0 dikurang dengan 0,1 seperti ini, dikurangkan menjadi 8, di sini jadi 10 dikurang 1 9, 8 turun. Hasilnya adalah 8,9 detik. Ini rata-ratanya anak-anak. Materi kelima anak-anak, berdasarkan yang telah kita pelajari dari 1 sampai dengan 4, buatlah rangkuman bagaimana kita memudahkan dalam menghitung rata-rata. Baik, Ibu memberi contoh rangkumannya. Langkah mudah dalam menghitung rata-rata. Yang ke-1, tentukan nilai standar atau titik acuan. Selanjutnya yang kedua, untuk menjaga jumlah sekecil mungkin anak-anak untuk positif negatifnya tadi, diusahakan untuk menetapkan nilai standar sehingga bilangan positif dan negatif muncul dengan tepat. Jaraknya tidak terlalu jauh anak-anak agar kita lebih cepat dalam menghitung. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.